Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Barul. Pagi Pak Ya. Nandi. Siap. Sehat nggih? Alhamdulillah. Nggih. Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar pada pagi hari ini. Nama saya kan Ekto, Pak Ekto Rendiono. Sekali ini saya dapat tugas dari Bu dosen saya namanya Bu Ratna. Ini tugas tentang mengidentifikasi masalah yang ada di sekolah kita di UPTSD 154 Gresik. Di sini saya minta tolong panjenengan untuk menganalisis atau identifikasi masalah. Nah, jadi mungkin habis ini saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan masalah yang ada di dalam sekolah atau kelas. Siap. Oke, langsung saja Pak Barul untuk identifikasi yang pertama, khususnya di permasalahan pedagogik, yakni di manajemen kelas. Kira-kira masalah apa yang sering terjadi di sekolah kita, khususnya di sekolah kita, Pak Barul? Manajemen kelas ya? Iya, manajemen kelas. Manajemen kelas itu berarti tata kelola kelas, nggih. Iya, tata kelola kelas kalau dalam sudut pandang saya di sekolah kita ini ada beberapa problematika yang terjadi. Di antaranya salah satunya yang sangat terlihat itu seluruh kelas memiliki tata letak duduk peserta didik itu sama ya. Harusnya kan tata letak duduknya peserta didik itu disesuaikan dengan strategi pembelajaran yang digunakan oleh seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Sebagai sebuah contoh nih, umpamanya kita melaksanakan pembelajaran PAI kelas 4 di bab 7, pembelajaran bab 7 terkait sholat duha, ya sholat tahajud dan sholat tahajud. Jadi peserta didik terbiasa melaksanakan rutinitas sholat sunnah. Nah, di situ kan menurut Pak Randy nih, strategi apa yang paling cocok? Kalau yang cocok bagi mereka itu biasanya saya pakai strategi demonstrasi. Bagus. Nah, sekarang gini Mbak Randy, logikanya kalau kita menggunakan strategi demonstrasi, terus tata letak duduk murid kita itu ya seperti itu, bersaf berbaris ke belakang, itu kan kurang efektif. Sehingga anak yang berada di duduknya di belakang itu kurang bisa mendengar suara gurunya ya. Kurang bisa mendengar suara gurunya, kemudian daya pandangnya juga terbatasi, ya kan, tertutup oleh teman yang ada di depannya. Nah, kenapa kok dalam konteks manajemen kelas itu setiap guru itu tidak merubah tempat duduk itu sesuai dengan strategi yang akan dilaksanakan gitu loh ketika melakukan pembelajaran itu. Kalau pakai strategi demonstrasi ya tempat duduknya dijadikan letter U gini, menyandar ke pondok, ke tembok, terus guru-gurunya mendemonstrasikan di tengah-tengah, ya kan. Itu kan semua peserta didik kan bisa mengamati, ya kan, tanpa ada yang terbatasi pandangannya oleh tempat duduknya temannya. Jadi menurut saya salah satu masalah yang ada pada konteks manajemen kelas yaitu kurang kreativitasnya guru. Ya, dalam mengelola konsep manajerial, ya kan, yang berhubungan dengan tata duduk, tata letak duduk peserta didik. Itu Pak Randy. Oke, tadi masalah manajemen di kelas. Kemudian untuk masalah yang ada di kelas, bagaimana peran guru itu apakah sangat penting bagi siswa khususnya atau peserta didik untuk mengembangkan skill mereka? Apakah peran guru sangat penting? Ya, sangat penting. Sangat penting. Iya. Kemudian permasalahan apa lagi yang ada di dalam kelas yang saat ini sering banyak atau hampir anak-anak permasalahan itu apa aja? Yang selain tadi tempat duduk ya, mungkin masalah literasi atau bagaimana? Yang ingin Pak Randy tanyakan
bagaimana minat baca siswa, apakah masalah bagaimana, literasi iya, ini iya, ya. literasi. Kenapa? Ada apa dengan masalah literasi? Apakah ada terkait dengan masalah literasi dengan siswa didik di sekolah kita, Pak? Ada Pak Randy. Bisa berikan contohnya bagaimana? Kalau masalah literasi, ya kan, anak-anak terkesan kurang minat, ya kan, dalam hal literasi. Iya, Di sekolah kita itu ada perpus, iya, perpus. ya. Tapi pernah nggak kita evaluasi nih, berapa banyak peserta didik kita yang berkunjung ke perpus dalam 1 minggu? Nah, Iya, tidak pernah kan? jarang, jarang. Berarti pernah dievaluasi Iya. ya. Nah, kalau pernah dievaluasi, ya kan, apa yang menjadi penyebab anak-anak itu tidak memiliki minat baca yang baik sehingga mereka itu ketika berada di sekolah enggan untuk ke perpus. Jadi menurut saya masalah literasi peserta didik kita itu ya yang sangat-sangat terlihat itu di minat baca anak-anak, minat bacanya peserta didik. Di situ Pak Randy. Terus juga bagaimana tanggapan Pak Barul terkait dengan kalau ada mungkin salah satu dari murid kita sudah kelas 5 SD tapi belum bisa membaca. Nah, itu kan sebuah permasalahan yang sangat istilahnya penting lah buat kita. Nah, bagaimana, kenapa bisa penyebab seperti itu Pak bisa terjadi dan bagaimana untuk langkah-langkah supaya si anak tadi ini bisa membaca dengan baik. Berarti saya memberikan solusi ini. Iya, atau penyebabnya juga, penyebab. Ya kalau penyebabnya jelas Pak Randy, kita ini sebagai guru yang bernaung di lembaga pendidikan dasar, kita tidak pernah menganalisis atau mengevaluasi kompetensi yang dimiliki peserta didik kita di tahun ajaran baru. Jadi ketika anak masuk itu di sekolah kita, ya kan, anak kelas 1 itu tidak ada analisis kompetensi minimum yang harus dimiliki oleh anak-anak itu, ya. Sehingga bagaimanapun kondisinya anak-anak, ya kan, ya kita terima. Usia ya. Ya, karena standarisasi penerimaan peserta didik di tingkatan sekolah dasar itu dari faktor usia, yaitu minimal usia 7 tahun, bukan dari sisi kompetensinya, sehingga kelas itu menjadi sangat heterogen dengan berbagai kompetensi yang berbeda, tergantung ya faktor lingkungan, keluarga, ya kan, dari mana mereka menjalani pendidikan di taman pendidikan kanak-kanaknya, ya kan, itu sangat mempengaruhi tingkat kompetensi yang dimiliki peserta didik kita. Ya, berarti penyebab utama mungkin kalau di SMP kan ada yang namanya istilah kalau dulu kan ujian nasional atau kita menggunakan nilai lah untuk bisa masuk ke negeri. Tapi khususnya untuk SD tidak ada ya. Ya, karena kalau sudah umur 7 tahun biasanya ya sudah masuk kelas 1 SD tanpa ada tes apapun. Tanpa ada tes bisa masuk. Jadi termasuk penyebab anak yang sehingga anak itu menjadi belum matang lah untuk membaca. Ya, banyak yang kondisinya itu sampai saat ini kelas 5 pun banyak yang tidak bisa baca gitu loh. Apalagi didukung dengan metode kurikulum yang saat ini, anak SD mau nggak mau harus naik. Ya. Walaupun itu kualitasnya ya mohon maaf, maksudnya masih di bawah rata-rata, belum bisa membaca, tapi mau nggak mau harus naikkan. Ya. Ada latar belakang kedua sih Pak Randy, yang menyebabkan yang menyebabkan adanya kondisi peserta didik itu sampai kelas 5 itu belum bisa baca, itu dikarenakan gurunya enggan mengembangkan kompetensi, ya kan, bidang pedagogiknya. Kita sebagai guru difasilitasi oleh Kemdikbud ada platform Merdeka Mengajar. Di sana ada program-program pelatihan yang seharusnya itu, ya kan, bisa diikuti oleh guru untuk mengembangkan kompetensinya. Jadi kalau umpamanya kita nih sebagai guru punya murid, ya kan, kok sampai kelas 5 enggak bisa baca, kita harus memberikan
perhatian khusus kepada murid tersebut. Sebabnya apa anak tidak bisa baca? Ya apa faktor pribadinya, personalnya, atau faktor lingkungan di mana dia hidup, atau faktor-faktor yang lain. Nah, bagaimana cara kita bisa memberikan perhatian khusus itu? Ya kan kita kan butuh kompetensi, ya kan, untuk bisa bertindak sesuai prosedur agar tidak sampai salah penanganan. Nah, kompetensi itu bisa kita dapat ya melalui pelatihan. Seperti platform Merdeka itu. Iya, platform Merdeka Mengajar ada kelas yang namanya ya kelas pendidikan inklusif. Oh iya, pendidikan inklusif. Ya, itu harusnya seluruh guru pendidikan dasar itu harus ikut kelas itu agar dia bisa mendeteksi sejak awal kalau memang memiliki murid-murid yang inklusif, ya kan. Nah, dan bisa menentukan nih nanti solusinya bagaimana nih anak ini gitu loh, ya kan. Kadang itu kalau di sekolah negeri itu ya Pak, mau nggak mau itu kan kita itu nggak boleh membedakan ya. Kadang ada anak yang mohon maaf maksudnya kekurangan seperti apa istilahnya dari kelas perekonomian menengah ke bawah gitu maksudnya. Bukan, kekurangan apa maksudnya? Istilahnya kekurangan mental lah. Oh iya. Itu kan terjadi, ada kan di sekolah kita itu. Nah, kita kan mau kan nggak boleh menolak siswa seperti itu. Ya. Apalagi kita di lingkungan negeri. Nah, bagaimana cara menyikapi kalau maksudnya ada kita punya siswa seperti itu? Maksudnya mohon maaf untuk kekurangan yaitu segi fisik atau jadi mental. Guru-guru harus mengembangkan kompetensinya agar bisa menyelenggarakan pendidikan inklusif. Caranya bagaimana? Ya ikut program pelatihan, ya kan, pendidikan inklusi di PMM itu, ya kan, tahap 1, tahap 2 diikuti, ya. Agar apa? Agar kita bisa memberikan pendidikan yang tepat kepada peserta didik kita yang notabene dia berkebutuhan khusus. Iya, APK maksudnya APK. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya masih tentang pedagogi ya. Kali ini meranah ke sumber daya dan teknologi. Bagaimana pengaruh teknologi atau yang ada di sekolah kita? Apakah dampaknya pengaruh atau bagaimana? Dampak teknologi ya. Negatif atau positif? Dampak boleh kedua-duanya. Ya kalau ditanya mengenai apakah peran teknologi itu berdampak, ya sangat berdampak karena kita sedang menjalani pendidikan ini pasca pandemi, ya kan. Peserta didik yang kemarin itu tidak pernah menjalani proses pendidikan secara daring, tiba-tiba dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara daring sebab faktor eksternal yang menstimulasi itu semua, yakni faktor pandemi, ya kan, sehingga dampaknya itu pasti ada. Nah, kalau ditanya dampaknya ini positif atau negatif, ya kan, dalam sudut pandang saya, dampak dari digitalisasi informasi dan teknologi yang ada di sekolah kita ini menujunya ke arah negatif. Jadi banyak yang negatif. Banyak yang negatif. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Ya, karena teknologi itu sebuah alat. Jadi dia bisa menjadi sebuah pisau yang tajam di 12 sisi gitu. Bisa kita gunakan untuk memotong buah yang ingin kita makan atau memotong jari kita gitu loh, ya kan. Seperti itu. Ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga, khususnya sumber daya murid ya atau sumber daya di sekolah kita. Ya. Apakah sumber daya manusia yang ada di sekolah kita ini sangat begitu rendah atau khususnya masa pendidikan ya di negara kita? Negara kita atau sekolah kita? Di sekolah kita ya. Sekolah kita. Ya. Bagaimana bisa ceritakan tentang sumber daya yang ada di sekolah kita? Sumber daya. Ya, sumber daya manusia. Oke. Saya menilai sumber daya ini menggunakan indikator minat. Ya kan? Apabila minat sebuah
komunitas masyarakat itu tinggi di bidang ilmu pengetahuan, maka saya rasa sumber daya masyarakat di situ bagus. Nah, sedangkan tidak untuk di sekolah kita, di wilayah tempat kita mengajar ini, minat anak-anak terhadap ilmu pengetahuan itu sangat rendah. Begitupun juga dengan orang tua mereka, minatnya terhadap ilmu pengetahuan itu juga sangat rendah. Jadi saya menyimpulkan bahwa sumber daya masyarakat yang ada di lingkungan sekolah kita itu saat ini sedang dalam keadaan yang rendah. Begitu Pak Randy. Baik. Oke, terima kasih, itu aja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih Pak Barun. Sama-sama. Atas waktunya dalam bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya bacakan tadi. Siap. Mungkin itu saja, cukup dari saya kiri. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Sama-sama Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.